Sama kayak Soundrenalin untung nggak? Enggak. Penonton anggap 50.000, jual tiketnya 200.000, paling dapat 10 miliar. Jual tiket belum potong pajak. Biayanya bisa 3 kali lipat ya? Biayanya tuh kurang lebih, seingat saya, itu kurang lebih 45 miliar. 4 kali lipat. Soundrenalin. Ya kan? Gimana dapat untung? Tapi orang melihat bahwa untung. Oke, bintang tamu kita kali ini sangat spesial. Bukan penyanyi, bukan musisi, bukan budayawan. Tapi orang di balik layar. Kalau istilahnya orang mengatakan backstagernya. Dan ini kalau boleh saya bilang salah satu rekan lama juga. 20 tahun lebih ya. Selamat datang Pak Ngurah. Om Swastiastu. Swastiastu. Saya panggilnya Pak Ngurah. Nama lengkapnya Ngurah Dwi Putra gitu. Ada gelarnya belakangnya gitu. Gelarnya. Tapi nggak pernah dipakai. Oke, Pak. Tapi kalau lihat penampilannya jangan keliru. Dia bukan seperti Ahmad Dhani yang mumpung pakai agak jenggot atau enggak. Gitu. Kalau Pak Ngurah ini yang kalau sekarang itu bergerak di bidang ya boleh dibilang IO iya, vendor iya dan segala macam dengan induknya Rentalika ya namanya. Namanya kalau Rentalika kan rentalnya. Namanya Bengkel Production tapi induknya Air Group istilahnya. Air Group gitu ya. Bengkel Production di pandemi waktu itu. Oke. Nah, tapi kita melompat jauh dulu Pak Ngurah ke belakang biar orang tahu dulu. Siapa sebetulnya Pak Ngurah gitu ya. Yang saya tahu bahwa Pak Ngurah ini dari negara. Dulu tamatan Warmadewa, mahasiswa suka bikin event. Ingin ngaden itu daripada menjadi pengusaha sukses sekarang. Bisa diceritakan dulu awalnya tertarik ke event itu seperti apa, Rah? Awalnya begini, saya masuknya ini nggak jelas soalnya. Masuk SD, SMP tidak sama orang tua. Habis itu SMA kabur dari negara ke Denpasar. Merantau. Numpang tinggal di saudara, kurang lebih 4 tahun lah. Dapatnya di STM negeri. Ya di Ubung. Di Ubung. Tinggalnya di Gandapura. Jadi waktu itu jalan bypass Gatsu ini kan sepi nih. Saya naik sepeda tuh selama kurang lebih 3 tahun sekolah. Tapi karena niat adalah karena merantau ya ini harus kita jalanin kan gitu. Akhirnya tamat, saya minta izin sama saudara pindah tinggal, saya kuliah Warmadewa nyari ekonomi manajemen. Tapi nggak dapat. Dapatnya ekonomi jurusan ISP. Orang bilang plesetannya ISP ini ilmu ekonomi sisa pilih. Padahal ini ilmu ekonomi studi pembangunan. Nah, jadi saya Berarti itu karena kebetulan milih. Kebetulan. Jadi biar orang bilang biar kuliah aja. Biar kuliah aja. Nah, modal harus mikirin sendiri kuliahnya gimana. Terus tinggal numpang di tempat teman. Jadi numpang di tempat teman. Habis itu mulai kuliah. Mulai saya aktif di organisasi. Di organisasi di kampus? Di kampus. Akhirnya saya menjadi ketua HMJ, habis itu ketua apa, terakhir saya ketua penerimaan mahasiswa baru. Habis itu di 98 saya jadi ketua senat. Di saat Pak Harto turun. Di senat universitas ya? Ya, di senat, di ketua senat Fakultas Ekonomi ya. Sekarang BEM ya istilahnya? Ya, jadi pas saya jadi ketua senat. Nah, sebelum dari ketua senat udah mulai buat event. Salah satu event yang saya buat waktu itu kalau musik itu konsernya Bumerang pertama kali di Bali di Art Center. Masih event-eventnya di Art Center. Kampus waktu itu masih bikin ya? Masih kampus. Nah, ternyata untung. Saya buat event. Saya di luar event musik banyak saya buat event. Ada olahraga kayak road race sama Yamaha dulu di Jalan Kargo. Nah, itu buat slalom tes, dulu saya tutup pernah jalan main data tuh 2 hari. Terus motocross di negara. Jadi campur aduk nih. Makanya orang bilang kamu eventnya apa-apa. Kebetulan dikasih kelebihan. Hampir semua event olahraga musik bisa. Musiknya pun ada rock, ada dangdut. Itu semuanya pakai bendera kampus waktu itu masih? Waktu kampus saya hanya Bumerang aja, sama ada buat beberapa event. Setelah itu saya mau tamat, saya nggak dikasih. Nggak dikasih bikin event lagi? Sama dosen-dosen. Udah diam aja. Disuruh fokus? Ya. Akhirnya di luar bikin? Akhirnya tetap saya kuliah. Karena saya belum di wisuda. Akhirnya wisuda, minta izin membuat sebuah perubahan bahwa Warmadewa ini harus disejajarkan dengan
kampus-kampus lain. Akhirnya bisa terlaksana. Sehingga saya bisa diwisuda di Nusa Dua. Kalau dulu kan di GOR. Betul. Saya nggak mau, harus di sana. Oke, Gimana caranya nih biar terangkat nama Warma image-nya Dewa? Ya. Akhirnya saya tamat. Setelah tamat, saya berpikir kerja apa. Akhirnya karena saudara banyak di luar negeri, saya akhirnya mendaftar bekerja di luar negeri ke Amerika. Oke. Tujuannya waktu itu apa? Buat nyari modal. Oh, ada latar belakang ekonomi studi pembangunan. Ya. Pokoknya sekarang ke menggaya Amerika nyari modal gitu. Ya, nyari modal. Buat the next-nya ya bisnis lah di Bali. Sudah siap semua, paspor, visa, komplit semua. Pinjam duit sama calon mertua. Yeah. Kasih duit, pinjam 35 juta, oke, jedek. 2 minggu sebelum berangkat, WTC di tabrak, ya. Akhirnya diinformasikan tidak bisa berangkat sampai waktu yang belum tidak ditentukan. Ya. Habis dah uang kita. Uang nggak punya, utang punya. Ya. Modal itu lenyap lah pada bilang. Ya. Cuma karena waktu itu saya berpikir bahwa udah yang mana gitu. Ya. Punyalah saya uang 50.000 masih. Saya beli kartu. Ya. Kartu telepon. Ya, waktu itu masih. Itu masih kartu telepon. Buat saya nelpon lah Pak Lok Slebor. Karena saya lihat di iklan Pak Lok Slebor buat festival rock Indonesia. Saya telepon, saya mau ikut jadi kru. Akhirnya dia tanya, saya telepon yang nyambung karena sebelumnya konsernya Bumerang, beliau yang membantu. Betul. Gitu loh, dikasih harga sekian ini. Nah, akhirnya dia kasih, akhirnya saya ditunjuk langsung by phone itu. Kamu udah kerja belum? Saya bilang kerja di Amerika. Ngapain kerja di Amerika? Di Bali aja. Akhirnya dia akan ke Bali, kita ketemu di Hard Rock Cafe itu. Akhirnya 35 juta tuh ditutup oleh satu event saja. Utang saya. Bikin event waktu itu. Ya, itu festival rock se-Indonesia, Bali kan jadi tuan rumah. Betul. Waktu itu rencana di Art Center, karena izin nggak dapet, kan pindah ke Renon tuh. Betul ya. Akhirnya di sanalah saya mulai bangkit, mulai kembali di event. Mulai menemukan ternyata jalannya di sana gitu. Sana nih. Akhirnya Pak Log ngasih tahu, merekomendasikan ke Jarum. Jarum oke. Yeah. Sehingga setelah Pak Log buat festival itu, bintang tamunya Jamrud kalau sukses, saya mulai buat event dengan modal dari Jarum itu festival rock se-Bali, bintang tamunya Nano Biru. Yeah. Mulai dari Jarum. Waktu itu sudah pakai nama bengkel ya? Belum pakai nama bengkel. Dulu nama IO-nya Mahadewa Production. Oh iya, lupa benar satu. Mahadewa dulu betul. Kenapa Mahadewa? Namanya mahasiswa Warma Dewa. Itu makanya namanya Mahadewa Production. Tetapi nama itu menurut penglingsir terlalu berat katanya. Betul. Nah, akhirnya dirubah menjadi jadi singkatan MBC itu. Nah, waktu MBC itulah banyak handle event-event motocross, road race, sama Yamaha. Terus setelah itu baru ke musik. Selesai di Jarum, buatlah nama bengkel. Yeah. Nah, diambil nama bengkel itu karena numpang kantornya di Teguh Umar itu ada namanya Ben Hill, tempat cuci mobil. Betul. Kontraknya habis, teman saya yang punya diganti menjadi Ben Air. Saya diajak kantor di sana, di lantai 2 dikasih ruangan. Saya buatlah bengkel. Nah, Ben Hill itu artinya bendungan hilir, Ben Air bendungan air, bengkel bendungan keluarga. Oh, gitu. Orang dulu mikirnya bengkel ya, pada bengkel maksud pakai D makanya. Ya, makanya pakai D. Oke. Nah, kenapa bendungan keluarga? Karena waktu itu masih teman-teman kampus saya ajak, termasuk istri saya yang ngikutin saya sekarang ini sampai saat ini. Dulu gengnya termasuk juga kalau saya nggak salah ingat ya termasuk Weda juga ya? Jagir ya? Si Jagir ikut di kita, ngurusin panggung dulu dia. Iya. Nah, akhirnya saya berkembang, ngurusin lah mulai konser-konser. Kalau boleh dibilang 1 tahun ngurusin konsernya Jarum itu bisa 60 kota. Iya. Bukan hanya di Bali ya? Iya, kan bukan hanya di Bali aja. Jadi akhirnya mulailah saya beli peralatan. Awalnya hanya IO dulu. IO.
Terus kemudian setelah jalan, mulai berpikir invest alat. IO sewa barang. Iya. Setelah sewa barang, setahun kan ketahuan duitnya. Wah, segini sewaan. Mahal kalau Mahal nih, buat panggung. Setelah buat panggung, lagi berhitung, dapat saya job. Ini kota di Indonesia Timur, 35 kota tuh. Kan udah jelas duitnya. Iya. Minta DP duluan. Iya. Nah, DP ini buat Beli alat. buat DP sound system. Nah, sound waktu itu ya lumayan yang kita beli. Standarnya udah nasional. Itu ilmu ekonominya masuk di sana ya. STM-nya juga masuk. Karena kita buat panggungnya sendiri. Iya, ngerakit alat ya, betul. Akhirnya setelah mulai berkembang, jadi di Jarum kurang lebih saya handle event 18 tahun. Dipercaya oleh Jarum. Dari event kecil sampai event nasional ya? Sampai internasional. Internasional. Ya, di losin kita. Kadang budgetnya berapa nih, Jarum? No limit gitu. Bahkan susah nih. Karena udah dipercaya gitu ya? Karena udah dipercaya. Setelah itu, saya tidak hanya ngurusin event, Pak. Saya ngurusin juga, saya pernah main lama di periklanan. Ngurus billboard. Mungkin saya pertama kali yang pasang LED di Bali. Advertising. Ya, advertising. Saya pasang di Akasaka LED itu sama di Pantai Kuta. Lama-lama rokok nggak boleh beriklan. Waktu itu masih Jagir juga ikut. Saya bilang, dah saya pensiunnya di iklan. Kamu aja dah jalanin Jagir. Saya nggak lagi main iklan kayak sekarang. Akhirnya dia yang fokus lah ya. Karena dia tak lihat mampu untuk jalan mengelola itu. Ya, gitu. Jadi kita sebagai teman, partner ya dia jalan akhirnya. Dan Murni sih sendiri nih. Gitu. Berkembang itu bengkel agak tergoda. Karena Sampurna masuk. Gudang garam masuk. Nah, peganglah saya Sonrenalin. Peganglah gudang garam yang lain nih. Berbagai eventnya gitu ya. Jadi bahkan Anda sampai merambah ke Jakarta juga ya? Ya, betul. Makanya Sonrenalin walaupun di Jogja, di Jakarta kita ikut. Alatnya tetap ikut dari. Makanya Sonrenalin yang berapa 11 tahun kita pegang 70% barangnya dari Bali, Pak. Dan itu orang nggak tahu ya? Nggak tahu. Karena saya kan nggak mau expose ya. Jadi 70% tuh barang dari Bali. Gitu. Nah, akhirnya saya berpikir terus mengembangkan, mulai buat bendera lain, namanya Rentalika. Namanya, banyak nama kita buat karena di luar Jarum, ada Gudang Garam, ada Sampurna. Di luar itu saya pegang Yamaha lama. Masing-masing ada pegang sendiri gitu ya? Betul. Waktu itu kalau boleh bilang, setahun itu bisa rusak kalendernya itu untuk lihat event aja. Full gitu ya? Ya full itu, akhirnya di sanalah mulai beli barang yang apa namanya itu. Dan syukurnya saya nggak ngerubah diri saya. Karena saya kan kafe-kafe saya pegang, Pak. Betul. Akasaka saya pegang, Bose saya pegang, Hard Rock saya pegang. Saya Hard Rock kan handle eventnya yang mungkin Pak Ad masih ingat, namanya Hard Rock University. Betul. Ya kan? Ya, nah di sanalah saya banyak ketemu artis. Cuma saya nggak pernah fotoan sama artis. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Orang suka di balik layar aja gitu ya? Jadi kalau boleh bilang, dulu salah satu band yang muncul di Hard Rock University itu kan kayak Peter Pan. Betul. Saya bawa tur ke Singaraja, ke mana lagi. Itu saya bayar pakai uang tiket 20 juta. Habis jual tiket, saya bayar. Masih sistem lama gitu ya? Sistem lama. Jadi saya handle Indonesia Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, Bima, Kupang, Surabaya. Jadi kalau boleh tahu lah sebenarnya, saya cut dulu ya cerita ini. Apa nengai gede Bayurah gitu waktu itu? Artinya bahwa ya orang mungkin ada yang di satu sisi barangkali ada yang berpikiran handle event itu bukan pekerjaan yang mudah, risikonya banyak, ya risiko rugi ini itu. Tapi ngurah gede Bayu itu apa sebenarnya mendorong lah? Jadi waktu itu nggak tahu ya, mungkin karena niat sudah besar. Peluang tak lihat ada, bahwa kalau dulu kita nonton konser, itu awalnya saya nonton konser, kenapa sih barang peralatan ini semua datangnya dari luar Bali? Kita hanya nonton, di sana cikal bakal. Bahwa kita bisa kayaknya, bermimpi awalnya. Mimpi, saya kerja, terus terserah mau orang bilang saya masang umbul-umbul, pokoknya semua pekerjaan saya ambil. Dan yang pekerjaan yang oleh sebagian orang dianggap mungkin kasar, kotor gitu ya? Saya ambil semua. Dan kebetulan akhirnya Pak, kalau boleh bilang saya jadi MC pernah,
MC-in event karena kan nggak ada, karena saya istilahnya waktu itu konser one man show. Penghemat gitu ya? Ya, ngurus artis sendiri dulu. Jadi MC State ngebuka, manager sendiri. begitu ngebuka ini setiap jalan lari ke tiket. Ngurusin tiket penjualan, ngurusin keamanan, ngurusin perizinan. Semua tak jema gay. Belum berpikir manajemen waktu itu ya? Belum, karena waktu itu belum ada namanya state manager. Belum ada namanya COD, belum ada itu. Semua by belai-belaiban. Gitu. Ya tapi itu yang ngajarin saya sehingga saya sekarang akhirnya pingin ngasih tahu bahwa ini pekerjaan ini satu memang betul Pak, bahwa pekerjaan di event ini tanggung jawabnya besar, tingkat stresnya tinggi, terus kita bermain dengan waktu karena ilmunya ilmu pasti dia. Besok event kan harus besok event, nggak boleh dipending lagi. Nah yang terakhir akhirnya itu akan terbayar semuanya jika event itu sudah terlaksana dan sukses. Nah, sebelum cerita lebih lanjut, boleh nggak kalau di breakdown gitu lah. Apa yang perlu dipersiapkan kalau misalnya anggap dah ada sekarang ingin dia mau jadi EO bikin event. Poin-poin apa yang harus dia pegang dan perlu dia ketahui gitu lah. Nah, kebetulan saya akhirnya setelah di rokok sudah dibatasin untuk event, saya fokus bermain di bidang production event, istilahnya nasional dan internasional event gitu. Nah di sana saya lihat kalau ada teman mengadakan sebuah event, ada yang punya perhitungan, ada yang enggak. Nah karena yang tidak punya perhitungan dia ngelihat dari satu sisi aja, penontonnya banyak, pasti untung. Kali sekian tiket untung gitu. Sama kayak Soundrenalin untung nggak? Enggak. Penonton anggap 50.000, jual tiketnya 200.000. Paling dapat 10 miliar, jual tiket belum potong pajak. Biayanya bisa 3 kali lipat ya? Biayanya tuh kurang lebih, seingat saya, itu kurang lebih 45 miliar. 4 kali lipat dia. Ya kan, gimana dapat untung. Tapi orang melihat bahwa, untung. Karena itu kan, kalau event kan ada 3 kan. Ada promotor, ada event marketing, ada yang corporate. Nah yang corporate ini kan kalau orang istilahnya event dia internal, dia ngundang artis. Kalau marketing ini, salah satu adalah Soundrenalin itu adalah event marketing. Tapi banyak orang ngambil kiblat, Soundre untung. Jadi model event yang begitu dia ambil? Ya, istilahnya dia mulai, untung nih saya buat acara ini aja nih, untung nggak nih, untung nggak. Nah, biaya tertinggi di event itu kan di luar artis adalah produksi. Belum venue, belum... Jangan-jangan malah bisa lebih besar dari biaya artis kan? Kalau produksi lebih besar. Dekornya, sound system, lighting, LED, genset, banyak sekali. Belum apalagi kayak sekarang misalnya bikin kreativitas panggung model apa tuh biaya lebih gede lagi kan? Itu nggak ada nilainya. Hitung-hitung aja. Udah nggak ada nilainya. Sekali pakai loh kan. Sekali pakai habis event dibongkar, hancur. Jadi biaya tertinggi di event ya di produksi. Gitu. Dan itu yang orang banyak nggak tahu ya, karena seperti yang Pak Ngurah bilang tadi hanya ngelihat bahwa penonton art center penuh kali tiket sekian untung. Betul. Udah segitu aja bayangannya gitu ya. Karena dulu untung Pak. Karena dulu kan saya promotor event Jamrud sampai hancur art center dulu. Iya betul. Ya kan saya dicap kamu lah yang ngancurin art center, tapi setelah itu besoknya kita perbaiki dalam 1 kali 24 jam. Jamrud saya adain konser kapasitasnya art center 5.000 yang nonton 12.000. Saya konsernya Padi kapasitas ini udah sekian ribu. Waktu itu kan uang cash kita terima. Kalau di Lombok dulu target penonton cuma 10.000. Peter Pan main sama siapa namanya itu 35.000 penontonnya. Jadi ngurus segitu banyak orang waktu itu ya untung. Nah untung waktu zaman itu 2 saya Pak. Produksi dibayarin oleh sponsor, artis dibayarin oleh sponsor. Duit tiket masuk kita, sendiri. Tapi dipotong biaya rokok. Betul. Dulu. Betul kan beli rokok berapa? Beli rokok nih buat gini. Sekali event ya lumayan untungnya. Itu kalau jadi promotor. Kalau jadi promotor. Kalau nanti sama Yamaha, marketing. Karena uangnya semua dari kita pelaksana aja. Gitu. Ya, cuma waktu event Yamaha itu kan karena nutup jalan. Biasanya saya waktu zaman itu H-1 di hari H saya di sel dulu.
ditahan dulu saya di Borgol. Jaminan izin, saya ditahan di Poltabes, selesai event baru saya dibebasin. Orang karena melihat itu bahwa saya bertanggung jawab bekerja. Jadi setiap event lumayan sering saya diambil oleh polisi sebagai jaminan. Untuk pertanggungjawabannya. Bertanggung jawab. Biar nggak kabur ya, karena banyak kasus kita. Waktu dulu belum. Begitu ada kasus apa, atau promotornya entah ngilang kemana kan banyak gitu ya. Karena waktu itu belum ada regulasi sebuah event itu gimana, karena penontonnya udah nggak karu-karuan Pak. Nah jadi istilah yang datang, karena yang nonton itu kan belum tentu semuanya mau nonton. Ada yang mau nonton, ada yang mau nonton nggak punya uang, ada yang nonton sudah mabuk. Wah ini kita urus semua nih. Coba dibayangkan ngurus begitu banyak, ribuan. Kalau sekarang yang nonton itu lebih rapi, wangi-wangi yang datang. Lebih tertib ya, lebih tahu tertib. Dulu kan enggak. Kira-kira menyebabkan pergeseran itu apa, ada perubahan itu? Karena ini contohnya kalau saya bilang, dulu kan orang berpikir bahwa Fidan membalik 5 tali kan uyut, 5.000 tiketnya. Sekarang tiket 300.000 orang aman-aman aja, padahal lebih mahal gitu. Nah, apa kira-kira menyebabkan perubahan pola itu jadinya? Kayaknya saya lahir di tahun 70-an ya. Jadi banyak generasi kita lihat ya. Perubahan dari TV tabung, TV ini. Betul. Dari jualan tiket manual. Sampai sekarang pakai gelang. Pakai gelang, pakai barcode. Semua kita lihat itu. Terus di satu sisi saya lihat waktu zaman dulu itu kita beriklan itu masang spanduk, baliho, poster. Sekarang udah nggak ada. Semuanya sudah medsos. Medsos. Saya waktu itu heran juga. Pertama kali di Sondre, band-band yang dulu main di Sondrenalin kayak Slang, kayak band-band keras ini hilang. Saya berpikir, wah ini Sondre ada yang nonton kan? Ternyata luar biasa. Nontonnya sudah berubah. Jadi perubahan. Kita berarti nggak bisa menjudge bahwa ini yang dulu dianggap jualannya kuat, sekarang nggak ada, kita pasti rugi. Nggak. Beralih gitu ya. Ya contoh paling sederhana kayak hi-fi gitu ya, ternyata banyak juga kan. Kalau menurut saya sih perubahan zaman, Pak. Perubahan zaman diikuti dan perubahan pola pikir penonton, gaya nonton juga. Makanya kan bilang orang bilang tadi, wangi-wangi yang nonton sekarang ya gitu ya. Semua wangi-wangi dan nggak pernah saya lihat rusuh. Kalau dulu kan kalau nggak rusuh nggak event lah. Nggak seru kalau dulu ya. Kalau nggak rusuh bedeg, kalau kita dulu kan bedeg jalan nih. Kalau nggak lompat pagar nggak seru gitu kalau dulu ya. Kalau nggak lihat nonton, lihat center kan semua tuh di atas ini, aduh pusing ngurusnya tuh. Ya tapi sekarang termasuk di Gor Ngurah Rai juga kan di atas tembok semua gitu ya. Tembok. Jadi dia udah siap-siap naik tembok, bukan karena tidak punya uang loh Pak. Ada tantangan ya, adrenalinnya seru kayak nonton gratis gitu ya. Mereka bisa nonton dengan manjat tembok. Dan bisa diceritakan. Nah itu. Bicang balis yang mayah itu kan. Iya betul. Berarti nggak sadar ya, berarti kita bahwa ada banyak perubahan gitu dalam sistem itu ya. Dari segi penonton, dari segi event. Dulu kalau kita event nggak ada istilahnya gambar 3D, gambar ini kan orek-orek aja kita. Ini gini panggungnya oke pasang. Sekarang kan enggak. Perencanaan harus bisa lebih dari ini. Iya. Nah dan syukurnya saya ngikuti apa namanya itu perubahan dari zaman-zaman. Termasuk juga pola tiket ya. Kalau dulu tiket dagdikduk kan. Wah takut. Laku sih. Tiket bokeh nggak laku. Kalau sekarang sebulan sebelum acara sudah sold out bisa ya. Ada orang kayak Coldplay kemarin, Green Day kan buka jret udah habis. Jret udah habis. Nah itu apa berarti kalau menurut Ngurah bahwa strategi yang dulu keliru atau gimana Rah? Atau memang ada peningkatan apresiasi dari kita terhadap satu acara gitulah. Kalau dulu orang mungkin bayar murah juga agak enggan, tapi kalau sekarang mereka berani bayar mahal. Bahkan jauh-jauh hari mereka berani beli. Kalau saya ngelihat sudah perubahan inilah ya. Suka tidak suka. Kayak anak-anak sekarang pengembunya kan handphone. Nggak dikasih handphone ngambul. Ya sama kayak di event nih. Jadi trade-nya sudah berubah dari awalnya tiket biasa sudah mulai ke digital. Promosinya awalnya yang pakai billboard, pakai spanduk, poster udah berubah. Koran TV udah nggak ada lagi sekarang ya. Betul. Dulu kan saya pernah handle produksi juga tour apa namanya kayak
MMCTV. Nah, jadi saya pegang audionya sama lighting. Sama, akhirnya mereka sekarang udah agak ngerem juga. Nah, sekarang makanya di Jakarta, Pak, kebetulan saya kan kalau event lebih banyak di Jakarta ya. Tapi memang susah sih awalnya. Orang lokal dari Bali ini menantang Jakarta. Istilahnya ngebuka vendor di Jakarta kan nggak hal yang gampang. Tapi saya sangat bangga waktu itu. Apalagi dulu masih banyak pesaing yang kuat-kuat ya. Main raksasa semua aja. Iya. Jadi waktu itu event pertama saya yang besar di sana adalah DWP. Jadi panggung utamanya DWP, panggung 2, panggung 3 kebetulan kita yang handle. Jadi kita barang dari Bali tuh. Makanya di J Expo kita pasang mobil trek, mobil DK tuh. Senang kita, bangga nih, Bali bisa nih gitu. Nah, jadi akhirnya sampai sekarang DWP kita sudah tahun keberapa? Ke-9 lah kalau nggak salah ya. Berarti sekarang full ya panggung utama juga? Panggung utama memang dari dulu. Panggung utama termasuk Garudanya itu kita buat. Itu dari Bali semua, Pak. Nah, kalau ngomongin soal event itu tadi lah, artinya cerita masa lalu tuh udah, artinya kita udah lihat perjalanan sudah. Tapi kok Nguras ini sekarang lihat ini kan balik juga lah mengenai peluang tadi ya, peluang potensi. Kita contoh kayak kemarin di luar waktu COVID aja misalnya, ada banyak event dari Jakarta, kementerian begitu banyak event di Bali. Tapi kan orang bertanya, event kan di Bali, bisnis yang ada dekat ke Bali. Itu gimana? Itu dilema itu. Makanya beberapa kali saya diundang waktu itu ikut ngasih kuliah umum. Saya berharap sebenarnya di luar ngomongin pemerintah, bahwa orang Bali ini sangat sedikit bergerak di bidang event ini. Bisa dihitung jari si A, si B, si C. Sisanya semua pendatang. Sedangkan di Bali, eventnya begitu banyak ada. Tiap saat ada. Iya, karena kalau dulu kan event kelihatan tuh kan kalau ada konser musik aja. Yang tidak dipublikasi event tuh di Nusa Dua tuh namanya. Hampir setiap hari ada event. Ya, ini mungkin bukan kesalahpahaman. Orang karena nggak tahu ya, dipikir bahwa event itu asal di lapangan, acara gede, event. Padahal di luar itu, ya mais bisa lebih banyak malah ya. Dan duitnya paling gede di Nusa Dua. Karena kalau event konser itu kan biayanya tinggi. Biayanya tinggi, orang yang terlibat event massal banyak sekali, ya kan. Nah, kalau di corporate kan pakaian jas, kita gininya tidak panas, tidak kelihatan. Wah, itu duitnya lebih gede. Risiko lebih kecil juga acara karena sudah lebih terpola dan terkontrol semua ya. Gitu. Karena yang diundang kan yang punya undangan aja. Kalau konser kan semua orang diundang. Nah, saya sih berharap sebenarnya, makanya teman-teman nggak bilang, ayo kalau ngomongin belajar, semuanya kita belajar. Saya pun masih belajar. Nah, kebetulan saya ngelihat peluang ini bahwa diproduksi ini untuk dijadiin uang sebenarnya banyak sekali. Saya waktu pandemi kan saya buka coffee shop. Ketemu teman, saya dorong dia. Salah satu kan saya serayu, ayo lu buka. Teman ada lagi, ayo buka. Susah beli gini-gini, jangan lu bilang susah, belum nyoba ya udah susah. Itu kalau menurut Nguras sendiri dari pengamatan juga ngobrol dengan teman-teman, iya hanya karena masalah modal, atau karena juga memang, ya mungkin orang mengatakan, mohon maaf gitu, nak Bali itu manja di daerahnya sendiri, jadi nggak berani mengambil risiko atau tantangan gitu. Kalau menurut saya mungkin dia butuh mentor sebenarnya. Siapa yang dipercaya? Cuma jangan banyak nyari mentor. Siapa yang dirimu percaya, ikutin aja dia. Kalau terlalu banyak mentor malah bingung juga. Nanti ini ngajak main, sayang modalnya lu. Karena yang penting lu ada satu, lu niat. Terus setelah niat, dirimu semangatnya harus dijaga, konsisten. Habis konsisten, sering ikut event dulu. Jadi freelance ikut dulu. Belajar dulu, jangan mikirin hasil dulu. Setelah itu, nanti otomatis akan ada peluang. Langsung sendiri ngeliat peluang. Contoh, di event ini butuh AC. Per day sewanya sekian. Ini butuh ini, per day sewanya sekian. Bisa dicek di toko, harga barang yang disewakan tuh harganya berapa. Kayak AC umpamanya, satu hari bisa 1 juta. Dulu 1,5 juta per day loh ya. Udah AC portable itu ya? Cuma 18 juta. Hitung aja untungnya udah berapa. Hitungannya per hari lagi. Bukan per gini, belum genset,
belum lampu, belum, aduh banyak sekali. Nah kadang-kadang mindset orang adalah berpikir, oh modalnya gede, jangan lu berpikir yang gede. Nah karena kalau melihat yang gede, modal kita nggak akan kejar. Sama kayak saya Pak, beli audio udah berapa nih? Sampai sekarang masih nggak? Masih. Beli lighting sampai sekarang masih. Karena kan teknologi harus terus diikuti.